Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Ruslini Yanapaki, NIM 1217028, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan, industrialisasi dan globalisasi, utang luar negeri, korupsi dan reformasi birokrasi. Kemiskinan di mana suatu kondisi seseorang tidak memiliki cukup pendapatan utama untuk membeli barang-barang kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, dan papan. Ada beberapa indikator kemiskinan yang tidak bisa digunakan, yaitu yang pertama kemiskinan relatif, yang kedua kemiskinan absolut, yang ketiga kemiskinan kultural, yang keempat kemiskinan struktural. Kemiskinan relatif, seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan atau di dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemiskinan absolut dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, papan, pemukiman, dan kesehatan. Ketimpangan sosial adalah sebagaimana kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Globalisasi dan industrialisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkatnya pesatnya perdagangan dan pertukaran budaya dalam perekonomian. Adapun gerakan globalisasi atau pendukung globalisasi, mengapa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia? Ketimpangan yang memiliki visi strategis dan program yang cerdas. Industrialisasi berawal dari revolusi industri pada pertengahan abad ke-18 di Inggris. Dengan revolusi terjadi kemakmuran di Eropa. Arah baru industrialisasi di Indonesia. Pemerintah perlu mendorong pengembangan industrialisasi yang berbasis sumber daya secara besar-besaran dengan penerapan teknologi tepat guna. Utang luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari penerimaan pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan yang ditentukan pada saat batasan waktu pinjaman. Yang keempat itu adalah korupsi. Korupsi merupakan fenomena dari kejahatan yang bersifat kompleks, di mana tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga masalah sosial, politik, dan kebudayaan. Korupsi sendiri upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak untuk kepentingan bersama tetapi untuk kepentingan diri sendiri, yang banyak dilakukan oleh para pejabat ataupun pejabat tinggi yang mempunyai kekuasaan atau wewenang di berbagai bidang mereka. Birokrasi, yaitu ada yang namanya birokrasi bersih dan akuntabel. Yang kedua adanya birokrasi yang efektif dan efisien. Mungkin hanya itu dari penjelasan saya, Pak.